saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya Ucok Hairudin Lubis, praktisi televisi dalam channel Inilah Televisi. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana membuat naskah yang sederhana, membuat narasi yang sederhana. Kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana membuat program how to atau program-program terkait dengan sebuah pekerjaan atau sebuah produk. Program ini dikenal juga sebagai program instruksional. Kenapa instruksional? Karena detail dari sesuatu yang akan kita produksi harus kelihatan dalam program ini. Contoh sederhana seperti program bagaimana membuat bangku. Membuat bangku tentu ada trik-trik membuat bangku yang dimulai dari memilih bahannya, mengukur bahannya, memotong, kemudian menyambung-nyambungkannya. Membuat program seperti ini harus runtun dan sungguh-sungguh benar harus lebih detail agar orang yang melihat gambar kita mampu melakukannya. Tujuan program how to agar supaya orang bisa melakukannya hanya dengan melihat gambar yang kita tawarkan. Mulailah dengan tulisan dahulu. Tulis urutan-urutan yang akan dilakukan. Misalnya, jika ingin membuat bangku, dari mulai memilih bahan, mengukurnya, memotongnya, membuat sambungannya, dan sampai finishingnya. Harus detail dan runtun. Dan buat gambar-gambar yang lebih gampang dipahami. Misalnya, cara membuat sambungan harus tampak close up. Setelah merangkai semuanya harus tampak keseluruhannya. Jadi semua aktivitas yang terkait dengan membuat bangku harus terlihat jelas. Contoh yang lain misalnya bagaimana praktik menggunakan hijab misalnya yang sederhana. Ada detail-detail menggunakan hijab yang perlu diberitahu oleh kita terhadap penonton kita. Nah, setelah itu lebih detail dan lebih jelas. Sehingga orang mampu melakukannya hanya dengan melihat video kita. Banyak program-program yang bisa kita buat dalam keseharian kita terkait dengan program how to. Bagaimana memasak misalnya, yang sederhana aja, bagaimana membuat sambal terasi misalnya. Bagaimana membuat nasi goreng, bagaimana membuat mie goreng. Dari mulai itulah kita lakukan untuk membuat program how to. Tapi ingat, sebaiknya ditulis urut-urutannya, sehingga tidak ada yang terlewatkan ketika kita nanti syuting. Selain dari itu, agar supaya kelihatan jelas, mudah dipahami oleh penonton kita, dan penonton kita cukup hanya dengan lihat video yang kita buat, mampu melakukannya dengan sendiri. Teruslah berlatih, semoga akan menjadi lebih baik. Perlu diingat, untuk membangun editing yang runtun dan jelas, gunakan angle atau shot yang berbeda, sehingga ketika kita menyambung gambar menjadi enak ditonton. Warna juga perlu dikoreksi. Berikutnya, terang gelap perlu dikoreksi. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan bicara tentang terang dan gelap. Kali ini memang kita harus belajar lebih detail untuk bisa membuat video yang mengajarkan kepada orang lain apa yang kita lakukan. Demikian juga dengan pertanian misalnya, kita suka bertani, kita buat videonya. Kita mulai dari bagaimana menyemai benih, memilih benih, dan lain sebagainya. Tentu tidak bisa satu hari selesai jika perlu waktu panjang untuk mendapatkan gambar yang baik, yang runtun. Misalnya hari ini kita syuting bagaimana memilih benih. Besok kita syuting bagaimana menabur benihnya. Besok kita tunggu tunasnya, bagaimana merawatnya sampai pohon itu menjadi tumbuh. Demikian juga dengan hal yang lain. Misalnya kita suka memelihara ikan. Kita membuat videonya. Apa yang paling perlu diperhatikan di sana adalah cara bagaimana membersihkan kolamnya, cara bagaimana memilih ikannya, bagaimana memilih
landscapingnya, dan lain sebagainya. Lakukan secara detail. Sambung sesuaian dengan urutannya. Untuk itu perlu ditulis naskahnya, walaupun hanya naskah sederhana. Misalnya pertama, bagaimana membersihkan kolam dengan berbagai sudut pandang tentunya. Membersihkan kolam, ambil ini, ambil close up ini, ambil medium ini, ambil medium ini, buat begitu. Demikian juga dengan yang kursi. Yang pertama memilih kayu. Memilih kayu tentu ada shotnya yang berbagai shot. Memilih kayu, ambil full shotnya supaya kelihatan semua bagaimana suasana gudang kayu kita. Ambil detailnya, Berikutnya setelah milih kayu, mengukur kayu, membawa ke meja kerja misalnya. Di sana kita ukur, kita ambil. Ingat, gambar yang terdahulu harus berbeda dengan gambar yang kemudian. Jadi ketika kita bagaimana mengambil gambar terakhir untuk gambar terakhir pada memilih kayu, misalnya close up, maka setelah kayu dibawa ke meja kerja harus tampak yang shotnya lebih besar, misalnya pada long shot atau full shot atau medium shot yang lebih luas. Kira-kira demikian, tapi harus dicoba dan dicoba. Ketika kita tidak mencobanya, maka kita tidak pernah memiliki videonya. Gunakan shot-shot yang still, yang diam dalam konteks belajar. Karena ketika kita memegang kamera, biasanya kita terpancing untuk menggerakkan kamera kita. Menggerakkan kamera gampang. Mendapatkan hasil dari gerakan kamera yang baik tentu sulit. Oleh sebab itu, gunakan dulu standar yang still, gambar yang diam dulu. Pelajari bentuk-bentuk shotnya, angle-nya. Nah, berikutnya baru kita belajar bagaimana menggunakan kamera moving. Jadi dengan menggunakan kamera memang kita akan terpicu untuk menggerakkan kamera kita. Moga-moga berbagi pengalaman ini bermanfaat buat kita semua, dapat menjadi sebuah karya video yang benar-benar bermanfaat, bukan saja bagi kita, tapi bagi orang yang menontonnya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mengunjungi channel Inilah Televisi. Semoga kita mendapat manfaat sebesar-besarnya dari Inilah Televisi. Sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia.